Halo warga belajar, kita sekarang memasuki modul 12 unit 1 yaitu mengolah data, mengungkap fakta. Pernahkah kalian melakukan pemilihan ketua kelas? Proses mencatat perolehan suara di papan tulis sebenarnya adalah kegiatan statistik yang sering kita jumpai. Hasil suara yang sudah dikumpulkan tersebut perlu disusun dan ditampilkan dengan baik. Inilah yang kita pelajari sebagai penyajian data statistik, di mana tujuannya adalah agar informasi yang kita miliki menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh siapa saja. Salah satu cara paling umum dalam menyajikan data adalah dalam bentuk tabel. Secara spesifik, kita akan mempelajari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Pada tabel ini, setiap nilai data yang unik akan didata, lalu kita hitung jumlah kemunculannya atau yang sering disebut sebagai frekuensi. Dengan menyusun data tunggal ke dalam tabel seperti ini, kita bisa melihat dengan cepat nilai mana yang paling sering muncul dan bagaimana persebaran datanya secara keseluruhan. Mari kita perhatikan bagaimana cara menentukan frekuensi dari sekumpulan data. Caranya sangat sederhana, kita hanya perlu menghitung berapa kali sebuah nilai muncul dalam catatan kita. Sebagai contoh, jika nilai 30 muncul satu kali, itu berarti nilai 30 memiliki frekuensi 1. Proses ini kita lakukan terus hingga semua nilai terdata. Seperti nilai 80 yang muncul sebanyak 3 kali, maka kita tuliskan frekuensinya adalah 3. Langkah ini adalah dasar utama sebelum kita memasukkan data tersebut ke dalam tabel. Sekarang, kita masuk ke poin kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel jenis ini sangat berguna jika kita memiliki jumlah data yang sangat banyak dengan variasi nilai yang beragam. Tabel ini menampilkan berapa banyak data yang berada dalam kelompok atau interval tertentu. Sebagai contoh, dalam pendataan berat badan, kita bisa mengelompokkan siswa yang memiliki berat badan antara 62 kg sampai dengan 66 kg ke dalam satu baris yang sama. Ini membuat penyajian data menjadi jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Saat kita bekerja dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok, ada 5 istilah utama yang wajib kita kuasai. Pertama adalah kelas atau interval yang mengelompokkan data. Kedua, batas kelas yang membatasi nilai terkecil dan terbesar dalam satu kelas. Ketiga, tepi kelas yang menentukan batas nyata antar interval. Keempat, panjang kelas yang menghitung rentang nilai dalam kelompok tersebut. Dan kelima adalah titik tengah, yaitu nilai rata-rata yang dianggap mewakili seluruh data di kelas tersebut. Pemahaman istilah ini adalah kunci untuk melakukan perhitungan statistik yang lebih lanjut. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 40, kita tidak hanya melihat frekuensinya yang berjumlah 2 orang, tetapi kita bandingkan dengan total seluruh peserta didik yaitu 20 orang. Caranya, 2 dibagi 20, kemudian dikalikan 100%, sehingga didapat hasil 10%. Dengan mengubah angka frekuensi menjadi persentase seperti ini, kita bisa lebih cepat memahami proporsi atau persebaran data dari kelompok berat badan maupun nilai hasil belajar. Mari kita terapkan cara ini pada data-data lainnya agar informasi yang kita sampaikan menjadi lebih informatif. Kita ambil contoh pada kelas pertama, yaitu berat badan antara 47 sampai 51 kg. Karena ada 3 orang di kelompok ini dari total 40 peserta, maka frekuensi relatifnya adalah 3 dibagi 40, dikali 100%, yang menghasilkan 7,5%. Jika kita hitung untuk semua kelas, kita bisa melihat gambaran yang lebih luas. Misalnya, kelompok berat badan 62 sampai 66 kg merupakan kelompok dengan persentase tertinggi, yaitu 30%. Penghitungan ini sangat membantu kita dalam menganalisis data besar secara lebih praktis dan akurat. Bentuk penyajian data selanjutnya yang perlu kita kuasai adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sesuai namanya, tabel ini menampilkan akumulasi atau jumlah data yang nilainya berada di bawah atau di atas ambang tertentu. Sebagai contoh, dengan tabel ini kita bisa dengan cepat menjawab pertanyaan seperti, berapa banyak peserta didik yang berat badannya kurang dari 66,5 kg, atau berapa banyak yang lebih dari 61,5 kg. Dalam penyusunannya, terdapat 2 macam tabel, yaitu frekuensi kumulatif, kurang dari, dan lebih dari. Kuncinya, kita selalu menggunakan tepi bawah dan tepi atas setiap interval sebagai angka acuan. Kita cukupkan dahulu pelajaran matematika modul 12 unit 1 kita ini sampai di sini, dan akan kita sambung ke video selanjutnya di unit 1.2. Terima kasih dan sampai jumpa.